Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo keluarga Jakarta. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Mira Rizkia menemani keluarga Jakarta untuk berbincang-bincang beberapa menit ke depan untuk menambah pengetahuan dan juga wawasan terkait dengan stunting. Kali ini sebagai pembawa acara saya tidak sendirian nih, karena di depan saya sudah hadir 2 orang narasumber yang bersama-sama kita akan mendengar berbagi pengalaman dan juga wawasan dan informasi terkait apa itu stunting dan juga bagaimana mencegah stunting sejak dini. Narasumber yang hadir di tengah kita ini ada 2 orang. Yang pertama ada Mas Hadi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Hadi. Selamat pagi juga. Iya. Mas Hadi ini merupakan salah satu orang tua yang memiliki anak baduta baru lahir ya Mas, betul, ya kemarin betul. Ya. Iya. Dan juga di samping Mas Hadi ada Bapak Ibni Soleh. Waalaikumsalam. Bapak Ibni Soleh yaitu Kepala Bidang Penggerakan dan Ketahanan Keluarga dari Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Kita langsung saja ya sedikit berbincang-bincang nih Mas, Pak gitu. Bagaimana kabarnya Mas, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah luar biasa. Iya, terima kasih telah hadir di podcast Keluarga Jakarta pada hari ini. Kita bincang-bincang sedikit nih terkait apa itu stunting. Mungkin ke Mas Hadi terlebih dahulu ya. Baik, iya, boleh. Mas Hadi ini kan selaku perwakilan dari generasi milenial yang baru masih muda gitu ya, dan juga telah memiliki anak ya baru kemarin. Bagaimana kabar baby, Mas? Alhamdulillah baik. Anak saya kebetulan hari ini mendapatkan vaksin ya dari puskesmas. Rinciannya adalah DPT, polio, dan rotavirus. Iya sudah divaksin hari ini. Jangan lupa vaksin lengkap tuh Mas Hadi. Iya siapa. Tuh, untuk istri gimana Mas? Mbak Elsa sehat? Alhamdulillah sehat. Kebetulan untuk hari ini juga Mbak Elsa walaupun sedikit demam, cuman dia tetap ke puskesmas saking pengennya anaknya sehat gitu ya gitu Mas, kan? Iya, Masya Allah sekali. Nah ini Mas pengen nanya nih, Mas Hadi nih tahu nggak sih kira-kira stunting tuh apa sih menurut pandangan Mas Hadi nih, yang Mas Hadi ketahui terkait stunting tuh apa sih? Menurut saya stunting adalah kondisi di mana si anak tidak memperoleh nutrisi yang cukup dari si ibu. Gitu sih Mbak. Jadi menurut ketika anak itu kurang nutrisi dikatakan mungkin itu stunting ya. Iya betul sih sebenarnya kurang lebih seperti itu ya kalau dari pandangan kita gitu ya Mas. Iya. Betul. Kita balik lagi nih nanya ke yang lebih ahli mungkin ya, ke Bapak Ibni Soleh. Jadi Pak Ibni sebenarnya stunting itu apa sih Pak gitu? Baik, terima kasih Pak Mira, Mas Hadi. Iya, disampaikan juga stunting sedikit ya sebagai pengalaman Mas Hadi. Secara teori WHO bahwa stunting adalah akibat kekurangan gizi kronis yang berkepanjangan serta infeksi yang berkepanjangan pada anak sehingga terjadi mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun kecerdasan. Jadi sehingga pertumbuhan dan perkembangan tidak sesuai dengan umurnya bila dibandingkan dengan anak-anak seusianya, lebih rendah gitu ya. Itu. Dan semua itu tentu berdampak nanti setelah anak itu ya dewasa atau di atas 2 tahun. Iya. Jadi terkait stunting lagi nih ya Pak atau Mas ya. Jadi kan ini tadi bahasnya terkait stunting pada anak atau bayi gitu ya. Tapi adakah hubungannya terkait stunting itu dari si calon ibu gitu, calon ibu atau yang terutama ya kan zaman sekarang nih di keluarga Jakarta di sini pasti banyak yang nonton tidak hanya ibu-ibu yang sudah punya anak, ada calon ibu juga. Nah itu mungkin saya balik ke Mas Hadi terlebih dahulu ya. Dari mempersiapkan awal untuk mempersiapkan pernikahan dan juga untuk membuat suatu keluarga itu ada persiapan khusus nggak sih atau apa saja yang dipersiapkan seperti itu? Baik, siap. Menurut hemat saya yang pertama perlu dipersiapkan adalah mental ya Mbak ya, dari si ibu maupun dari
bapaknya juga. Jadi kesiapan mental di sini adalah siap bahwasanya resiko dan resiko akan kedepannya itu nantinya akan ada anak, nantinya harus begadang, harus siap lah apapun kondisinya untuk menemani istri dan juga anak ya. Jadi yang pertama adalah mental, yang kedua adalah fisik. Fisik ini dilakukan pada ini ya, si Catin ini untuk pergi ke puskesmas untuk pemeriksaan Catin. Jadi kalau pengalaman saya kemarin adalah kita sebelum nikah itu kita pergi ke puskesmas untuk mendapatkan sertifikat layak nikah itu kan. Terus nanti itu kita dicek dulu tuh, di situ kita apakah bebas dari HIV, terus nanti kita dapat konseling, terus kita kira-kira nanti di situ ada apa ya, tanya jawab gitu antara si pasangan ini dengan si pemberi konselingnya, agar supaya dapat pemahaman yang utuh lah, nikah itu nggak cuman enak doang gitu ternyata. Iya, di awal tuh sudah ada persiapan mau punya anak berapa, itu udah ada perencanaannya belum sih Mas? Kalau di saya sama istri sih pengennya sih punya anak lebih dari 2 sih sebenarnya. Iya, kalau dalam ajaran ya Pak ya, kalau dalam Islam kan kalau misal ganjil itu lebih bagus ya Pak ya. Jadi 2, terus nanti kalau misal ada rezeki ya nggak apa-apa insya Allah. Sebetulnya prinsipnya sih jarak anak dan jumlah itu perlu dipertimbangkan Mas. Gitu itu akan berdampak kepada kualitas anak nanti itu generasi kita. Termasuk ya dalam rangka mencegah stunting tadi Mas disampaikan betul. Sejak dari calon pengantin itu harus diberikan edukasi juga. Termasuk yang wajib dilakukan oleh para calon pengantin apalagi di DKI Jakarta ya, itu screening kesehatan atau periksa kesehatan 3 bulan sebelum menikah diharapkan sudah melakukan itu screening dulu ya Pak. Di puskesmas kecamatan kalau di DKI Jakarta itu gratis. Gratis. Nanti akan memperoleh namanya sertifikat tadi yang disampaikan Mas Hadi, yaitu apa? Sertifikat layak nikah. Nanti diketahui calon pengantin baik pria maupun wanita juga apakah memang layak nikah atau setelah nikah langsung bisa hamil atau memiliki anak, atau nikah jalan terus tapi hamil memiliki anak ditunda dulu sampai hasil kesehatannya diatasi oleh puskesmas sehingga sehat dan layak nanti untuk hamil baru nanti dipersilakan untuk hamil. Jadi itu namanya screening kesehatan calon pengantin di puskesmas kecamatan, dan ini pula yang disebut pencegahan stunting sejak dari hulu. Sejak dari awal, sejak sebelum dini, gitu ya, Pak. Pasangan usia subur ya, tapi calon pengantin ini nama sejak dari hulu, dan ini pula yang penting bagi generasi remaja terutama calon pengantin harus mengetahui seperti itu. Ya, tadi membahas terkait dengan pencegahan dari hulu sejak awal ya. Jadi ini bagi keluarga Jakarta nih, jangan lupa untuk sebelum menikah 3 bulan sebelum menikah untuk cek dulu kelayakan nikahnya. Balik lagi nih Pak, terkait tadi kan sudah ada persiapan dari awal ya Pak. Nah, Bapak Presiden kita Pak Jokowi kan pernah berpesan gitu ya Pak, bahwa ada target penurunan stunting sampai dengan 14% di tahun 2024. Nah, pada tahun lalu untuk DKI Jakarta itu sendiri prevalensi stunting ini ada pada angka 16,8%. Nah, sebenarnya ini artinya apa ya Pak? Gitu. Baik, memang pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan presiden Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Indonesia. Kenapa? Karena berdasarkan hasil survei studi Gizi Balita Indonesia tahun 2019, nasional prevalensi stuntingnya adalah 27,7%. Walaupun DKI Jakarta saat itu yaitu 19,96%. Dan setelah pemerintah mengeluarkan Perpres itu, hasil SSGI namanya, survei studi Gizi Indonesia tahun 2021, alhamdulillah secara nasional prevalensi stuntingnya di Indonesia itu menurun dan menjadi 24,4% untuk nasional, dan alhamdulillah pula DKI juga menurun 3%.
dari 19,96% 2019 menjadi 16,85% pada tahun 2021. Nah, pemerintah melalui Perpres itu menargetkan senasional, diharapkan prevalensi stunting Indonesia turun pada tahun 2024 menjadi 14%. DKI harapannya lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi harapannya. Dari 16,8%, harapan DKI Jakarta insya Allah tahun 2024 di bawah 13% prevalensi stunting. Karena pada dasarnya DKI ya ranking kedua tahun sekarang mah tahun ini ya. Harapannya nanti bisa jadi ranking teratas terbaik dalam rangka pencegahan stunting. Salah satunya tadi melalui calon-calon pengantin. Dari calon-calon pengantinnya itu ya Pak. Nah, tadi kan udah bahas nih Pak dari hulunya. Nah, jadi sebenarnya tuh mungkin banyak beberapa persepsi anak yang kecil, pendek itu udah pasti stunting. Nah, sebenarnya tuh kategori atau apa yang disebut stunting itu tuh sebenarnya yang seperti apa sih Pak? Ciri-ciri atau gejalanya tuh seperti apa gitu. Jadi memang cirinya banyak. Jadi stunting itu pada dasarnya tadi karena kondisi gagal pertumbuhan fisiknya dan gagal perkembangan kecerdasannya, sehingga ciri-ciri utama anak stunting itu fisiknya, tinggi badan maupun berat badannya lebih rendah dibanding anak seusianya karena gagal bertumbuh. Begitu juga kecerdasannya itu berkembangnya terganggu sehingga kecerdasannya tidak secerdas anak-anak seusianya. Bayi seusianya, bayi umur 3 bulan harus sudah bisa apa. Nah, kalau yang stunting tidak bisa seperti itu. Contoh misalnya, boleh saya nyanyi ya? Nyanyi. Boleh Pak, boleh kita nyanyi ya. Menurut perkembangan yang sehat seorang bayi itu 3 bulan angkat kepala, 6 bulan bisa duduk, 9 bulan bisa berdiri, 12 bulan bisa berjalan. Nah, normalnya seorang anak perkembangannya seperti itu. 3 bulan harapannya sudah bisa angkat kepala gitu ya. Kalaupun tidak bisa diangkat bisa nahan. 6 bulan bisa duduk, kalaupun belum bisa duduk didudukkan masih bisa nahan duduk anak itu. 9 bulan bisa berdiri, kalaupun belum bisa berdiri sendiri diberdirikan bisa nahan berdiri. 12 bulan bisa berjalan atau bisa jalan kaki walaupun belum bisa 1-2 langkah ya, baru jatuh satu gitu bisa. Ya Pak. Jadi itu juga minimal lebih dari itu artinya bagus. Kurang dari itu, nah ini ada tanda-tanda perlu diberikan stimulasi namanya, dirangsang. Nanti pasti petugas medis atau dokter atau bidan akan memberikan apa. Makanya jangan lupa periksa rutin itu. Baik yang apalagi yang lagi hamil kan gitu sejak hamil. Nah, bahkan pencegahannya tadi kan calon pengantinnya. Calon pengantin. Setelah itu bahkan sejak 1000 hari pertama kehidupan namanya. Disebut 1000 HPK. Yaitu saat hamil yang kurang lebihnya 9 bulan atau 270 hari saat dalam dan kandungan, setelah melahirkan atau menyusui kurang lebihnya 2 tahun atau 730 hari. Nah, sehingga jumlahnya 1000 hari. Itulah masa-masa emas dalam pencegahan stunting. Bahkan itu perintah Sang Maha Pencipta kita juga ada. Kalau orang Islam, orang Muslim di dalam surat An-Nisa ayat 9, surat yang keempat, Allah bersabda, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang-orang itu takut jika meninggalkan keturunan di belakang mereka dalam kondisi lemah. Maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Lemah itu segala hal, termasuk lemah fisiknya, lemah kecerdasannya atau stunting kan gitu. Jadi itu sebenarnya perintah untuk mencegah itu sudah ada dari Sang Maha Pencipta kita sejak dini diperintahkan. Artinya perintahnya ya agar kita meninggalkan keturunan yang kuat kan gitu, yang sehat, yang tidak stunting. Nah, lanjut. Untuk itu Allah juga memberikan cara mencegahnya. Tadi kan mencegah stunting selain sejak calon pengantin sejak hamil ya. Selama hamil kurang lebihnya 9 bulan atau 270 hari diberikan makanan yang bergizi,
diberikan psikologis yang bahagiakan ibu hamil oleh lingkungan termasuk keluarganya, baik suami, anak yang lainnya, bahagiakan. Lalu periksa kehamilan jangan sampai kurang dari 6 kali. Kalau dulu 4 kali ya, sekarang 6 kali, syukur-syukur setiap bulan. Supaya diketahui sejak dini janin yang ada di kandungannya pertumbuhan dan perkembangannya sehat nggak. Lalu ibu hamil sendiri juga sehat nggak? Kalau ternyata kurang darah pasti oleh medis, oleh puskesmas diberikan zat tambah darah. Ya, dan itu harus diminum gitu itu. Ya. Selama hamil kalau diberikan artinya kurang darah, diminum jangan dibuang, tidak berpengaruh kepada kehamilannya. Bahkan menimbulkan ibunya sehat, akhirnya janin dan bayinya ikut sehat. Nah itu. Sampai dengan melahirkan, lalu setelah melahirkan pencegahannya juga jangan lupa menyusui selama 730 hari atau 2 tahun. Ini ada ayat Al-Qur'annya yang memerintahkan selama 2 tahun di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Wahai para ibu, hendaklah menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna. Jika ingin menyempurnakan penyusuan, itu perintahnya itu. Nah 2 tahun ini jangan sampai kurang, itu hak anak. Itu sudah hak anak, jadi Mas harus Hadi nih, harus nih, jangan lupa nih, sebagai suami harus memberikan suasana yang kondusif kepada ibu yang sedang menyusui. Sama, berikan makanan bergizi, berikan stimulasi, berikan suasana bahagia. Makanya seorang suami harus menggantikan tuh. Harusnya mengerjakan nyuci baju misalnya, suami harusnya masak, kalau bisa istri ya yang ringan-ringan saja, sedang hamil atau sedang menyusui, nyetrika dan sebagainya. Inilah peran suami. Betul sih. Jadi dalam pencegahan stunting kan itu. Jadi kan tadi berbicara 1000 HPK itu kan terkait dengan pengasuhan anak juga ya Pak ya. Iya. Menurut Mas Hadi sendiri nih, perlu nggak sih sebagai seorang ayah gitu ya, kita tuh memahami tentang pengasuhan anak, lalu tumbuh kembang dan juga terkait dengan pencegahan stunting gitu. Ini perlu nggak sih untuk diketahui oleh kita? Menurut saya sih perlu sih Mbak itu. Jadi kan kita berkeluarga ini kan maksudnya antara pria dan wanita kan. Maksudnya untuk pria sebagai bapaknya juga harus tahu dong untuk pola asuh, terus tadi pencegahan stunting. Menurut saya perlu banget sih Mbak. Perlu banget ya. Iya, balik lagi nih ke Pak Ibni. Tadi kan sudah dijelaskan banyak ya Pak terkait dengan pola asuh juga. Kalau dari Dinas PPAPP sendiri nih Pak, ada nggak sih program-program yang dimiliki oleh Dinas sebagai upaya untuk mendukung percepatan penurunan stunting? Wah, banyak sekali Mas Adi nih. Pemirsa semuanya, bahwa di DKI Jakarta bahkan pemerintah Pemprov DKI telah mengeluarkan keputusan gubernur nomor 981 tahun 2022 tentang tim percepatan penurunan stunting. Ada timnya ya Pak ya? Timnya. Di dalamnya ada tim pendamping keluarga dalam rangka mencegah stunting dan mempercepat penurunan stunting di DKI Jakarta agar tadi 2024 diharapkan di bawah 13%. Melakukan berbagai SKPD, UKPD dan OPD dengan secara konvergen bersama-sama. Nah, lalu Dinas PPAPP tugasnya salah satunya dalam rangka meningkatkan perubahan perilaku masyarakat keluarga DKI Jakarta dalam rangka pengasuhan 1000 hari pertama kehidupannya, agar pada memahami melalui kegiatan yang pertama, banyak nih. Yang pertama sosialisasi dan KIE, pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan kepada keluarga, kepada pasangan usia subur, bahkan kepada calon pengantin tadi, kepada ibu hamil dan kepada ibu yang memiliki anak balita, bahkan ibu yang memiliki anak balita. Ini dalam rangka selain pencegahan juga percepatan penurunan stunting. Bahkan di DKI Jakarta selama meningkatkan percepatan penurunan stunting ini, bersama-sama dengan pihak mitra atau pihak lainnya, kita sama-sama terutama pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan ini. Karena stunting itu pada dasarnya bukan keturunan. Bukan keturunan. Stunting itu akibat salah satunya tadi ya, salah asuh atau asuhnya ya. Jadi memang harus tahu bagaimana cara untuk pengasuhannya itu seperti apa. Seperti itu ya Pak. Banyak yang sekarang bahkan stunting itu tidak hanya dimonopoli oleh orang secara ekonomi
kelas ke bawah ya, bahkan kelas menengah ke atas pun ada anak stunting, karena itu pola asuh yang salah. Bisa jadi orang tuanya sibuk, anak dipercayakan kepada pengasuh yang tidak paham tentang misalnya memberi makanan yang benar bagaimana dan sebagainya. Ini jadi sekali lagi, stunting bukan keturunan, tetapi akibat salah asuh. Misalnya memberi asupan gizi yang tidak baik atau kurang seimbang, lalu air bersihnya kurang atau airnya tidak bersih, bahkan lingkungannya, sanitasinya tidak bersih. Makanya diharapkan, awas nih Mas Hadi nih, pola hidup bersih dan sehat, namanya PHBS. PHBS-nya harus penting. Ya, jadi keluarga Jakarta jangan ragu lagi, di DPP APP ini sudah ada banyak sekali program-program yang bekerja sama. Jadi ada tim penggerak dan juga pendamping keluarganya nih. Jadi bagi keluarga Jakarta, kalaupun ada yang bingung-bingung terkait bagaimana pola asuhnya, juga di sini kita ada KIE-nya juga seperti itu ya Pak. Bahkan ada program lain, kelompok-kelompok kegiatan kita. Oh iya, banyak kelompok-kelompok kegiatan yang dibina oleh DPP APP. Ada Bina Keluarga Balita, bagi keluarga yang memiliki anak balita, termasuk Baduta kan, mengikuti kegiatan ini sehingga orang tua tahu bagaimana cara mencegah stunting ya bagi anaknya. Termasuk kelompok Bina Keluarga Remaja, supaya remajanya sebelum menikahnya tahu sudah siap gitu ya Pak, sudah siap untuk merencanakan pernikahan. Bagi orang tuanya sudah tahu, bahkan anak remajanya ada PIK remaja kan begitu. Iya, ada PIK Pusat remaja. Informasi dan Konseling Remaja, baik di sekolah, di kampus dan di masyarakat, termasuk di dalamnya ada genre ya, tahu kan? Ada Generasi berencana. Generasi berencana. Mari kita rencanakan, berencana itu keren. Oke, pengen nanya lagi nih ke Mas Hadi. Jadi Mas Hadi kan ini sebagai ayah muda, orang tua baru ya. Bagaimana sih peran sebagai ayah selama masa kehamilan dan juga ketika istri ini kan lagi hamil pasti mendampingi. Nah itu tuh perannya tuh seperti apa? Lalu ketika sudah dede bayinya lahir nih, ayahnya ini berperannya tuh lebih seperti apa gitu. Mungkin bisa di-sharing ya pengalamannya gitu ya. Boleh. Jadi ketika istri saya hamil, saya mengantar dia ke puskesmas atau vaskes terdekat untuk pemeriksaan rutin kehamilan. Lalu benar kata Pak Ibni tadi sih, jadi saya lebih berperan dalam meringankan tugas istri saya di rumah. Contoh misal membersihkan rumah dan membersihkan rumah dan piring kotor gitu-gitu dan sebagainya. Jadi sebagian yang nggak bisa dia lakukan ya saya ambil alih begitu. Itu ketika dia hamil ya. Terus ketika peran saya ketika istri saya melahirkan, yaitu benar-benar saya menemani di situ sampai istri saya melahirkan. Jadi ya sangat ini sih, maksudnya pengalaman yang berharga ya Pak ya. Terus kemudian saat udah hadir bayinya di tengah-tengah kita berdua, peran saya yang lebih utama adalah menjaga supaya si istri saya Pak untuk mengasihi selama eksklusif saya kawal banget 6 bulan harus dapat pokoknya anak saya, nggak boleh, maksudnya saya usahakan untuk tidak dikasih yang lain-lain dulu. Itu ASI eksklusif ya Pak ya, betul, selama 6 bulan. Betul, itu sih Mbak paling yang bisa saya share ke keluarga Jakarta. Yang penting ASI eksklusif. Ini Mbak Mira ada spesial sebenarnya program Dinas PPAPP kaitannya dalam rangka pencegahan stunting ini dan mempercepat penurunan stunting. Ada namanya program Pusat Pelayanan Keluarga atau PUSPA. Di DKI Jakarta ini pelayanan keluarga melalui istilah digital. Konsultasi baik calon pengantin, baik ibu yang yang ingin memperoleh informasi tentang stunting maupun keluarga berencana ya, baik ibu hamil maupun ibu yang memiliki anak baduda dan balita dalam rangka pencegahan stunting, ini bisa konsultasi melalui Pusat Pelayanan Keluarga
atau puspa.jakarta.go.id. Ini pelayanan spesial bagi masyarakat DKI Jakarta. Jadi seluruh keluarga Jakarta ini bisa akses ke Puspa ya Pak untuk bahkan bukan masalah itu saja, masalah lain juga boleh, banyak masalah. Cuma kalau khusus untuk stunting itu ada namanya dalam rangka percepatan penurunan stunting di DKI Jakarta. Itu salah satu program utama yang kekinian, yaitu secara digital itu, Mbak. Iya. Mungkin sekian untuk bincang-bincang kali ini. Sebelum saya tutup, baik lagi nih ingin tahu nih kira-kira harapan dari Mas Hadi selaku orang tua kepada anak nih apa sih? Harapan saya sih sebagai orang tua pengen anak saya tentunya sehat ya, sehat terus habis itu cerdas, terus bertakwa dan tentunya anti stunting ya Pak ya. Iya baik. Lalu dari Bapak sendiri Pak, ini apakah ada nih Pak pesan-pesan dari Bapak untuk keluarga Jakarta terkait stunting gitu? Bagi keluarga Jakarta, yang pertama pesan kami untuk calon pengantin. Wahai para remaja keluarga Jakarta, menikahlah pada usia yang tepat. Minimal bagi wanita 21 tahun dan bagi pria 25 tahun. Yang kedua, calon pengantin 3 bulan sebelum menikah screening kesehatan lah atau periksa kesehatan ke puskesmas kecamatan. Itu yang pertama bagi calon pengantin, agar diketahui apakah sudah siap hamil dan apakah perlu ada tindak lanjut pengobatan atau pendampingannya. Yang kedua, bagi pasangan usia subur yang ingin memiliki anak juga tentu jangan lupa periksa ke puskesmas apakah sudah siap atau sehat dan layak untuk hamil dan memiliki anak. Yang ketiga, untuk ibu hamil juga begitu, jangan lupa periksa rutin minimal 6 kali selama kehamilan di puskesmas kesehatan, di puskesmas di mana tempat berada, itu gratis semua, agar segera diketahui pertumbuhan dan perkembangan janin selama dalam kandungan. Lalu bagi ibu yang sedang memiliki baduta atau menyusui, jangan lupa 2 tahun menyusui, jangan kurang. Lalu selama 6 bulan secara eksklusif hanya air susu ibu tok, ASI tok, jangan dicampur apa. Baru setelah 6 bulan selain ASI sampai 2 tahun juga diberikan namanya MPASI, makanan pendamping ASI sesuai dengan umurnya tentunya. Dan bagi teman-teman nih yang memiliki anak balita atau anak sudah di atas 2 tahun juga tetap harus diperhatikan makanannya agar tetap bergizi seimbang bagi seorang balita, sehingga insya Allah prevalensi stunting DKI Jakarta yang sekarang masih 16,85%, insya Allah 2024 bahkan mudah-mudahan jauh menurun di bawah 13%. Amin. Jadi semua tergantung keluarga Jakarta semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hadi dan Pak Ibni karena telah bersedia untuk bincang-bincang keluarga Jakarta, untuk berbagi informasi dan juga pengalaman terkait dengan bagaimana mencegah stunting. Baik keluarga Jakarta, seru sekali ya topik pembahasan kita pada hari ini. Semoga seluruh sharing informasi dan juga pengalaman yang telah diberikan oleh 2 narasumber kita ini bisa memberikan pencerahan dan juga pembelajaran untuk keluarga Jakarta agar bisa mencegah stunting sejak dini. Dengan demikian berakhirlah podcast Keluarga Jakarta pada kesempatan kali ini. Saya pamit undur diri. Sebelum tutup nih ada pantun ya. Kerak telur dimasak di atas api. Cakep. Makanan khas punya Betawi. Cukup sekian podcast kali ini. Semoga bisa bertemu lagi. Saya juga ada pantun dong. Boleh dong Pak. Jalan-jalan ke pasar Genjing. Cakep. Jangan lupa beli daging. Cakep. Ayo kita semangat cegah stunting. Karena cegah stunting itu sangat penting. Baik, terima kasih sekali lagi untuk 2 orang narasumber yang hebat dan keren hari ini. Sampai jumpa di podcast Keluarga Jakarta berikutnya. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan ya keluarga Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.